beliau ini membutuhkan seorang penulis, sekretaris lah seperti itu. Maka beliau memberitakan kepada warga, kepada orang-orang, menginfokan bahwasanya dia ini membutuhkan sekretaris. Nah, sudah tersebar info-info tersebut. Maka berdatanglah pemuda-pemuda. Nah, pemuda-pemuda datang semuanya, dan pada akhirnya seorang pedagang kaya raya ini tiba-tiba memilih seorang pemuda yang hanya diam saja, akan tetapi belum ditanya-tanya, belum diinterview. Lalu ada pemuda yang lain nyeletuk gitu. Wahai Tuan, atas dasar apa engkau ini menjatuhkan pilihan kepada pemuda ini, padahal ia belum berbicara sedikit pun, belum diinterview, seperti itu. Nah, langsung pedagang kaya raya ini menjawab, nah, sesungguhnya pemuda ini membersihkan kedua alas kakinya di atas keset sebelum masuk ke ruanganku, dan menutup pintu ruangan dengan lembut tanpa bersuara. Jadi ada seorang pemuda yang sebelum masuk ruangan ini membersihkan alas kaki, terus menutup pintu dengan lembut dan mengucapkan salam. Nah, dari itulah seorang pedagang ini memilih pemuda tersebut. Nah, jadi al-adabu asasun najah, adab ini sebagai fondasi keberhasilan. Jadi kunci keberhasilan seseorang ini dalam menuntut ilmu, yakni ya menggunakan budi pekerti yang baik, menggunakan adab yang baik. Nah, orang yang berilmu ini belum tentu beradab, teman-teman. Akan tetapi orang yang beradab pasti berilmu, seperti itu. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, nah, aku lebih menghargai orang yang beradab dibanding dengan orang yang berilmu, karena hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi daripada manusia. No, Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan seperti itu. Orang yang tidak mempunyai adab, mempunyai ilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya dibanding manusia. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah hubungan antara ilmu dan adab ini tidak dapat dipisahkan, teman-teman. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang hubungan antara ilmu dan adab ya, teman-teman. Semoga dapat diamalkan dan diterima pada teman-teman semua. Saya kembalikan kepada moderator, Bahar. Baik, Masya Allah, Ustadz Luqmanul Fattah ya, Insya Allah. Jadi saya mungkin langsung dapat menarik benang merah ya dari materi kita siang hari ini, bahwa ilmu dan adab itu sejatinya tidak dapat dipisahkan. Karena tanpa ilmu maka adab tidak akan dicapai, dan kalau sebaliknya adab tanpa ilmu, ilmu tanpa adab, tadi kalau kata Luqman, adab tanpa ilmu sesat gitu kan. Jadi memang hubungan antara keduanya ini saling terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan. Seperti itu, guys. Mungkin dari kami ya cukup sekian. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin memberi tanggapan atau ingin bertanya kepada kami? Mangga, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kuduga. Terima kasih.
Terima Silakan, kasih silakan. makalah yang telah memaparkan makalahnya yang sangat luar biasa, karena pembahasan pada kesempatan siang hari ini dan perkuliahan pada siang hari ini sangat-sangat mencari ilmu, para pensufri ilmu gitu. Oke, pemakalah, perkenalkan nama saya Muhammad Saiful. Saya ingin bertanya kepada pemakalah. Tadi saya dengar ada beberapa statement bahwasanya dari cendekiawan ilmuwan Ahmad Amin ya kalau tidak salah. Di situ saya tadi mendengar kalau tidak salah ada perkataan atau ada kalimat yang menyatakan bahwasanya seseorang bahwasanya adab itu adalah perilaku baik dan buruknya manusia. Bukan seperti itu ya, pemakalah. Nah, coba pemakalah, saya ingin dengar secara signifikan bahwasanya pendapat yang tadi Ahmad Amin diterjemahkan atau pengen dibabarkan gitu, pengen disarah agar lebih menjurus dan lebih mengkerucut kepada pembahasan yang mana tadi membahas bahwasanya adab itu perilaku baik dan buruknya manusia. Sedangkan adab itu kan lebih mencorong atau menjurus kepada perilaku baik, yang mana ketika seseorang itu beradab, bahwasanya berilmu. Bahkan juga ada syairan yang mengatakan al-adabu fauqal ilmi, gitu kan. Adab itu di atas daripada ilmu. Nah, coba sekian mungkin pernyataan dan tanggapan atau pertanyaan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Saya ingin dipaparkan kembali oleh pemakalah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Syukron ya Muhammad Saiful yang sudah bertanya. Oke, gimana teman-teman, mau ditampung dulu atau Langsung jawab aja. mangga silakan. Itu tadi. Iya, mungkin ente pengen jawab Duluan. duluan. Kalau pengen jawab duluan mangga. Mau jawab duluan? Enggak. Tafadol ya, Ki. Baik. Terima kasih ya Saiful yang sudah bertanya terkait tadi saya sempat atau kami mengutip perkataan beliau ya, bahwasanya Ahmad Yamin itu mengatakan bahwa adab adalah kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Sebelumnya saya juga ingin meminta izin atau mohon maaf kepada beliau yang menyampaikan kalimat ini atau yang memberi definisi terkait adab, izin untuk menafsirkan gitu dari saya pribadi, gitu kan? Takutnya salah, mohon izin dulu, semoga nggak salah gitu. Jadi kata beliau tadi, adab adalah kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Oke, kalau menurut saya pribadi terkait tafsir dari pengertian yang disampaikan oleh beliau terkait adab ini adalah bahwasanya mungkin mendengar kata su'ul adab gitu, atau kalau bahasa Inggrisnya itu loss of adab gitu. Pernah dengar nggak istilah itu? Ya. Loss of adab gitu. Maksudnya tidak beradab. Mungkin maksud beliau di sini menyampaikan bahwasanya adab itu adalah beliau membagi menjadi dua. Su'ul adab, orang yang tidak beradab, atau loss of adab, dengan orang yang beradab. Orang yang mempunyai kebiasaan atau perilaku yang buruk dengan perilaku yang baik. Mungkin beliau menyebutkan bahwasanya itu termasuk adab, tapi itu adalah adab yang buruk. Sama kalau misal kayak kita pernah mendengar bahwasanya kata bid'ah gitu. Teman-teman kalau menafsirkan kata bid'ah itu, maka berarti artinya sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada tuntutan. Sepakat nggak kira-kira? Maksudnya nggak ada tuntutan dari Rasulullah gitu. Nah, namun para ulama kembali membagi gitu. Bahwasanya bid'ah itu ada katanya bid'ah hasanah dan ada bid'ah dolala gitu. Jadi masih bisa dibagi. Mungkin sama dengan adab seperti ini. Adab juga itu dikategorikan, kebiasaan buruk itu masih disebut sebagai adab, tapi adab yang tidak baik atau adab yang tidak beradab. Mungkin seperti itu dari Ane. Ane juga mengharapkan jawaban Ane tadi semoga dapat dikoreksi atau disanggah oleh teman-teman yang lain gitu. Mangga teman-teman.
Gimana Kang Saiful? Ya, coba Kang Lukman, pengen ditambahin sama Kang Lukman. Ayo gimana yang lain? Ayo Man. Lukmannya kemana ya? Lukmannya kabur ya? Oke, kalau Lukmannya belum menjawab, yang lain mungkin ingin menambahkan Novita. Ntar aku diculik, guys. Ayo yang presentasi nongol dulu. Jadi bisa diartikan mungkin seperti ini ya Bang Bar ya. Bisa diartikan bahwasanya adab itu ada pembagiannya, ada klasifikasinya ya. Ada adab sayyiat gitu mungkin. Ada adab hasanat ya. Ada adab yang buruk atau adab yang bagus gitu ya. Bukan seperti itu Bang Bar. Atau seperti apa? Ya, sepertinya mungkin Antum udah paham terkait ini kayaknya. Ya, saya nanya astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Tadi Antum langsung menyampaikan adab itu kayaknya terhadap hasanat. Iya betul. Saya bertanya itu nih Lukman Bang tuh ada Lukman tuh. Lukman, bagaimana ini Kang Lukman? Kita diskusi bareng-bareng. Karena kalau menurut saya pribadi kan itu adab itu lebih mencorong atau menjurus kepada perilaku yang baik gitu kan. Seperti haknya, seperti contohnya ketika ada seseorang yang sedang duduk dan kita menunduk gitu. Punten gitu. Terus mungkin di dalam kitab Ta'lim juga dijelaskan yang faslun fi bayani ta'zimi wa ahlihi yang seharusnya bahwasanya kita sebagai pentolab ilmu harus mengagungkan kepada seorang guru gitu. Kalau di tradisi pesantren mungkin itu sudah sangat lumrah ya gitu. Tapi saya ingin menanyakan nih kalau sepemahaman saya kan saya baru mendengar bahwasanya ada adab yang bahwasanya itu ada adab sayyiat atau adab yang buruk gitu. Bukan menyanggah ya gitu, maksudnya ingin diskusi sama-sama. Baik, kita kan sambil diskusi ya. Mengenai salah dan benarnya itu nanti mungkin bisa ditengahi oleh Ibu dosen ya. Mangga yang lain? Gimana yang lain? Oke, kalau gitu ada kayak gini. Misalnya ketika adab itu berdiri sendiri kepada orang. Misalnya antum lagi lewat depan orang, terus misal antum nggak ngomong permisi atau punten gitu atau jalannya berlagak jagoan gitu kan. Terus orang yang duduk itu ngomong seperti ini. Itu orang bukan jalan tanpa permisi ya, tapi jalannya secara sopan gitu, permisi, punten dan lain sebagainya. Kemudian orang itu mengatakan bahwa anak itu adab sekali gitu, adab sekali. Nyambung nggak? Adab sekali. Enggak ya, kurang. Atau kali mungkin ya. Iya. Maksudnya kan kalau tadi kata Saiful, adab itu adalah hal-hal yang baik gitu kan? Ya. Hal-hal yang terpuji, perilaku-perilaku yang baik gitu. Nah, ketika kata adab itu berdiri sendiri, itu baik. Kayak yang tadi Anda contohkan gitu. Anak itu adab sekali. Adab sekali. Maksudnya itu udah menggambarkan belum bahwasanya apakah orang itu adabnya baik atau enggak gitu. Kecuali ditambahkan, anak itu adabnya baik. Atau anak itu adabnya buruk. Jadi mungkin kalau menurut Ani pribadi ya, adab itu perlu disandingkan dengan kata yang benar, yang baik atau dengan nggak baik gitu. Nah mungkin maksud beliau seperti itu. Bahwa alam ya ini cuma tafsiran radikal dari Ani pribadi gitu ya. Ani nggak tahu apakah itu tafsiran benar atau salah. Tapi lagi-lagi kalau misal tadi disesuaikan sama contoh, maka kata adab itu harus disandingkan dengan kata yang lain. Mungkin seperti itu, Muhammad Saiful. Oh ya, siap, Bar. Sedikit menambahkan ya, guys. Oke, guys. Oke, jadi gini teman-teman, adab yang baik ini tolak ukurnya kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Nah, apabila seseorang beradab ini bertolak ukur kepada ketentuan Allah dan Rasul, maka adabnya ini dipandang baik.
oleh Allah dan Rasul gitu. Pasti baik, dalam esensinya pun pasti baik gitu. Nah, begitu pula sebaliknya, apabila mungkin orang yang beradab itu tidak bertolak ukur kepada ketentuan Allah dan Rasul, bertolak belakang itu, kepalsuan, maka ya adab itu pasti esensinya buruk gitu. Jadi adab ini perlunya keilmuan gitu, keilmuan yang mana mungkin sih orang yang beradab tidak mempunyai ilmu gitu. Ya, gimana mau dia beradab, tapi dia tidak mempunyai ilmu, tidak mengetahui cara beradab pada orang tua, cara beradab kepada guru, cara beradab kepada kiai, dan lain-lainnya gitu. Karena pasti orang yang beradab ini yang mempunyai ilmu, dan ilmu yang orang yang beradab, dan orang yang berilmu, ya belum tentu mempunyai adab seperti itu. Apabila adab ini dibarengi dengan ilmu, maka adabnya pun akan baik. Dan sebaliknya, apabila adab tidak memiliki ilmu, maka adabnya ini Masya mungkin Allah. segitu sih. Tapi Tapi nggak tahu banyak, juga. kebanyakan Kang Lukman punten ya untuk Iya. sepengalaman kehidupan pribadi sampai sekarang umur hampir 23 tahun mungkin ya. Ada beberapa di kalangan mungkin di masyarakat atau seperti di lingkungan kita lah gitu. Maksudnya walau alam ya itu di mana pribadi saya bahwasanya ada seseorang yang mengatakan membicarakan tentang adab itu. Tapi dirinya tidak tahu arti adab itu yang sebenarnya seperti apa gitu. Jadi bahwasanya, lu mah nggak beradab bro, gini. Tapi sejatinya dia belum mempelajari arti sebenarnya tentang adab. Gitu. Ada yang kayak gitu. Kosong nyaring bunyinya, Pul. Jadi, oke, Kang Lukman. Jadi Kang Lukman sendiri, bagaimana jawabannya, setuju atau tidak? Bahwasanya adab itu diklasifikasikan atau hanya satu statement aja bahwasanya adab itu bagus aja gitu. Bagaimana nih kalau Kang Lukman sendiri? Tadi kan kembali ke pertanyaan ente yang menurut Pak Ahmad Amin, adab ini kebiasaan yang baik dan buruk. Berarti udah jelas ada adab baik dan adab buruk seperti itu. Oke. Siap. Oke, cukup mungkin Kang Bahar. Tur nuhun, thank you. Jazakallah. Syukur ya Kang Saiful, semoga dapat diterima dengan lapang dada, walaupun mungkin jawaban dari kami sangat terbatas. Namun, Anda harap sih teman-teman yang lain dapat juga untuk menyampaikan pandangannya gitu, pendapatnya terkait pembahasan makalah kita pada siang hari ini. Jadi, biar kita dapat menemukan banyak sudut pandang, tidak hanya sudut pandang pemakalah dan sudut pandang yang bertanya. Anda harap seperti itu. Jadi lebih aktif lagi diskusinya. Oke, syukur ya Kang Saiful. Baik, pertanyaan yang kedua deh, terakhir. Ada yang mau nanya lagi, teman-teman? Guys, baterainya 1%. Mau apa? Mau es? Cendol. Mau nanya. Oke, mau Kalau nanya. orang berakhlak dengan orang yang beradab itu sama atau beda? Baik, oke. Kalau Anda terus yang jawab bosen kan? Ya udah Anda lempar ke teman pemakalah yang lain dulu, Novita atau enggak Lukman gitu. Mangga, silakan. Karena dia udah. Oh, berarti Novita dulu ya. Kita pengen dengar nih jawaban dari Novita. Silakan, Nov. Guys, ini baterainya 1% ini nggak ada casan lagi, gimana ya? Antum pura-pura lagi nih, jangan tinggalkan kami. Serius, ini rusak. Ini rusak nih, lama nih kita kan mati. Ayo, Nov, mungkin boleh dijawab, Nov. Bedanya apakah adab dan akhlak itu berbeza atau tidak gitu kan? Kalau menurut Novita sih sama kayaknya ya. Adab sama akhlak sama-sama perilaku, tingkah laku, tingkah laku yang baik dan yang buruk. Mungkin itu aja sih. Ya jadi jawabannya menurut Novita sih sama. Berarti jawaban dari Novita, adab dan akhlak itu sama ya? Baik, terima kasih sebelumnya Novita. Teman-teman yang lain, ada yang tahu? Anda kasih kesempatan berharga buat teman-teman yang lain yang ingin menjawab. Apakah adab dan akhlak itu sama atau beda gitu? Ada yang boleh kasih tanggapannya atau jawabannya? Mangga. Siti Khofifah mungkin mau
menjawab? Ayo, biar lebih aktif lagi diskusinya, guys. Jangan sampai Izin menanggapi boleh nggak? Tadi siapa? Oh ya, Tati. Mangga, Tati, silakan. Oke, Bismillah teman-teman. Kalau misalnya salah, tolong diluruskan. Adab itu bagian dari akhlak. Soalnya kenapa kan kalau akhlak itu, menurut aku ada yang nggak terlalu jahar gitu, ada yang kolongan gitu. Tapi mungkin ini hanya pendapat ya. Gitu. Oke. Ya, silakan. Indonesia adalah negara demokrasi. Negara yang dibebaskan kepada rakyatnya untuk menyampaikan pendapat. Gitu, guys. Oke, yang lain silakan. Eliwarni mungkin mau menambahkan. Tadi kalau kata Tati, adab akhlak itu bagian dari adab gitu ya? Atau sebaliknya? Oh, kebalik. Jadi adab itu bagian dari akhlak gitu. Adab bagian dari akhlak, berarti adab termasuk dalam akhlak. Iya. Jangan ya doang atuh. Oke. Terima kasih Tati atas tambahannya. Eli, mungkin Eli bisa membantu menambahkan. Coba kita lebih aktifin lagi gitu diskusinya, guys. Menarik soalnya kan dua kata ini sering kita dengar ya. Itu orang nggak ada akhlak ya gitu. Itu orang nggak ada adab gitu. Nah, apakah kedua diksi ini mempunyai makna atau urgensi yang sama atau berbeda gitu? Mungkin cocok untuk didiskusikan, walaupun memang akhlak itu di luar pembahasan, tapi kayaknya mungkin termasuk gitu. Gimana yang lain, Eli Warni? Eli mau menyampaikan? Oke, Bang Bahar, izin bertanggap boleh ya? Oke, mangga silahkan Kang Saiful. Berbicara tentang adab, kalau menurut Saiful pribadi, kita jangan menjurus dan terlalu fokus terhadap muslim. Bahwasanya kita punya pengertian bahwasanya adab itu pasti menjurus dengan orang-orang muslim wal muslimat. Kalau menurut Saiful pribadi, adab itu juga bisa dicontohkan oleh orang-orang yang non-muslim atau kafir mungkin ya bahasa ekstrimnya sesuai dengan surah Al-Kafir. Jadi kalau Saiful lamunkan gitu, kalau Saiful tafakurkan, pikirkan bahwasanya adab itu bisa dicontohkan oleh orang-orang kaum kafir gitu. Seperti contohnya ada orang kafir atau ada orang non-muslim yang saling menghargai. Yang kafir bahasa halus, non-muslim bahasa apa tuh? ada seorang lupa nih. Ada seorang kafir atau misalkan ada seorang muslim yang di luar daripada Islam ya, yang mencontohkan bahwasanya dia punya adab yang baik terhadap sesama agamanya atau sesama di luar daripada agamanya gitu, kepada orang muslim, saling menghargai gitu, saling tutur sapa atau dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara tentang akhlak itu pasti menjurus kepada Allah Ta'ala atau kemuliaan Allah Ta'ala gitu. Yang mana ketika manusia itu berakhlak, bahwasanya qalbunya pun gitu, hatinya pun sudah diberikan kehalusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau sudah diberikan hidayah atau taufiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya kalau berbicara tentang akhlak dan adab itu jelas sangat berbeda, walaupun masih ada sinkronisasinya, walaupun ada berkaitannya antara adab dan akhlak gitu. Jadi kalau menurut pribadi Saiful, kalau akhlak itu menjurus kepada orang-orang kaum muslimin dan muslimat bagi yang sudah mendapatkan akhlak yang sebetulnya gitu. Artinya apa? Artinya bagi orang-orang yang sudah memiliki atau mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kalau orang hatinya sudah betul-betul bersih kepada Allah, sudah betul-betul ikhlas gitu. Kita belajar karena Allah, kita melakukan segala hal sesuatunya karena Allah,
kita ditakdirkan oleh Allah seperti haknya kita masing-masing atau kehidupan kita masing-masing atau kehidupan pembahar, Tati, Salsabiliana dan teman-teman yang lainnya itu bisa menerima dengan ikhlas dan lapang dada dengan tidak ada protes kepada Allah gitu. Itu artinya betul-betul sudah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak juga ada yang namanya kita berakhlak kepada Allah. Bukan hanya berakhlak kepada manusia saja, gitu. Berakhlak kepada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itu mungkin sepertinya sedikit tambahan dari saya. Baik, syukuran ya Kang Saiful, jawabannya sangat membuka cakrawala berpikir kita juga ya, bahwasanya tadi Kang Saiful mengklasifikasikan bahwasanya adab berjalan dengan jalurnya sendiri dan akhlak juga berjalan dengan jalurnya sendiri. Mungkin bahwasanya kalau akhlak itu dikaitkan dengan Allah ya, dikaitkan dengan keilmuan yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya sehingga dapat berperilaku sesuai dengan ajaran nabinya. Sedangkan kalau adab itu lebih condong atau tidak hanya untuk muslim gitu ya, termasuk orang-orang yang non muslim atau orang kafir juga termasuk dapat dikategorikan juga orang-orang yang beradab gitu ya. Nah, jadi dari 3 opsi jawaban ini ya, bayangin aja ya, ada 1 pertanyaan tapi jawabannya bisa banyak gitu. Nah, seharusnya seperti ini teman-teman yang kita hidupkan, diskusi-diskusi seperti ini yang kita hidupkan. Kalau kita hanya mendapat 1 atau 2 jawaban, kita tidak akan berkembang sampai di situ. Nah, bayangin aja tadi 1 pertanyaan bisa melahirkan 3 jawaban gitu. Jawaban pertama, bahwasanya adab dan akhlak itu sama. Itu yang pertama. Yang kedua, adab itu merupakan bagian dari akhlak. Dan yang ketiga, ini lebih jauh lagi nih pemikirannya, bahwasanya adab dan akhlak itu terpisah. Bahwasanya kalau akhlak itu lebih khusus kepada apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sampai kepada Allah gitu kali ya, sampai kepada Allah kali ya. Sedangkan kalau adab itu termasuk juga atau menyentuh perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang-orang selain Islam. Nah, oke, cukup sampai di situ dulu ya. 3 jawaban. Saya mau bertanya dulu kepada PJ. Kita sampai jam berapa ya? Setengah jam lagi, Pak dosen. Sampai jam berapa, Liana? Alia. Belum periksa, bentar ya. Berapa SKS sih? 2 SKS. Kita udah pakai sejam 15 menit nih. Oke. Yang lain masih ada yang mau memberikan jawaban terkait adab dan akhlak? Cukup, Par. Jawabannya bagus semua. Iya, enggak juga. Maksudnya kan ya bebas berpendapat gitu. Sampaikan aja. Nanti terkait mana yang benar, mana yang salah, kita coba kembalikan kepada dosen kita gitu. Mana kira-kira jawaban yang betul terkait akhlak dan adab itu. Gimana yang lain? Berarti setengah jam lagi ya? Kalau misalnya lagi 15 menit, kita sudahi diskusinya. Mungkin kita kembalikan ke Ibu dosen. Tapi kalau misal ada lagi, kita lanjutkan dengan 1 pertanyaan lagi gitu. 15 menit lagi. Kalau 15 menit lagi ya? Bung Bahar. Ya. Lanjut ya, 15 menit lagi kan ya? Iya. Ditutup aja, Har. Iya. Maksudnya ya kita kan nggak mungkin kita terus yang diskusi, kita nggak kekeliruan, kesalahan itu perlu diluruskan gitu kan. Berapa menit lagi? Tutup aja, tutup. 20 menit. 12 menit lagi. Oke. Baik. Syukron, jazakallah khair buat sahabat-sahabatku sekalian yang sudah ikut berpartisipasi di dalam presentasi hari ini, yang sudah menyampaikan pendapatnya, memberikan kita kemudahan di dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita cahaya yang terang benderang di dalam membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan semoga kita semua dijatuhi ilmu-ilmu yang menyebabkan mengganti perilaku kita yang tadinya buruk menjadi perilaku-perilaku yang lebih baik, menjadi perilaku-perilaku yang bermulia, khususnya kita menjadi manusia-manusia yang beradab. Syukron, jazakallahu khair. Sekali lagi yang ucapkan terima kasih teman-teman semua. Kita tutup dengan presentasi hari ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Angkat tangannya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan ya, ini saya sambil gendong, jadi lebih baik saya off cam karena nanti antum gagal fokus atau malah si Debaynya yang gagal fokus. Dia kadang suka kalau ngelihat tampangnya di kamera, dia malah jadi lambai-lambai nanti. Oke, maaf ya. Gak apa-apa, Bu. Saya ingin apresiasi kepada para presentator ya hari ini, ya para pemakalah. Ya, tadi saya concern ya, ada 2 pertanyaan ya kalau tidak salah, kalau saya tidak ada yang ketinggalan nih. Yang pertama itu dari Syaiful terkait perkataan Ahmad Yamin, adab itu adalah kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Oke, yang sebenarnya ingin saya tanyakan juga nih ke pemakalah. Ya, ini definisi dari Profesor Ahmad Yamin ini dapatnya di kitab asli atau dari terjemahan? Kalau nggak salah itu dia dapat dari jurnal, Bu. Dari mana? Dari jurnal. Dari jurnal. Oke. Iya. Karena setahu saya, tapi silahkan dicek lagi ya. Kalau bisa dapat kitab aslinya Prof. Ahmad Yamin, Masya Allah. Ya, atau di jurnalnya juga mungkin bisa dicek lagi. Pengertian kebiasaan baik